Ketika kita sudah menjadi marah, maka semua organ-organ tubuh kita yang di dalam sebenarnya menyuruh berhenti. Contoh saudaraku, ketika kita mulai marah dan emosi begitu kerasnya saudara, itu kita mulai merasa nyeri di dada kita saudara. Mungkin saudara pernah mengalami itu. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali di channel God Ministry dalam program Pesan Singkat dari Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan saudara-saudara untuk bersedia mendengarkan kebenaran firman Tuhan lewat program kita Pesan Singkat dari Tuhan. Kiranya setiap firman Tuhan yang saudara dengar akan mendewasakan kita dan memberikan kepada kita hikmat, pengertian, serta pengetahuan ilahi untuk melakukan sesuatu yang baik dan yang benar, serta berkenan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan begitu juga buat saudara-saudara yang baru pertama sekali berkunjung di channel ini, saya mengucapkan selamat datang dan selamat berjumpa dengan saya, Pastor Daud Timotius Tampu Bolon. Dan kiranya ketika saudara mendengarkan setiap program ini, saudara diberkati oleh Tuhan. Dan jikalau saudara bersedia untuk mendukung channel ini agar terus berkembang, silahkan saudaraku tekan tombol like lebih dulu. Dan jangan lupa tombol subscribe sampai tanda lonceng berdering muncul. Dan jikalau saudara merasa ini diberkati ketika saudara mendengarkan setiap kata demi kata dalam pesan singkat ini, silakan saudaraku bagi kepada teman-teman atau saudara-saudara dimanapun mereka berada, agar mereka dapat menerima kebenaran firman Tuhan sekalipun singkat tetapi sangat memberkati mereka. Baiklah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan pesan singkat dari Tuhan yang terambil dari Efesus pasal 4 ayat 26 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ayat 27, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. 2 ayat saja saudaraku, singkat tetapi padat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini Tuhan berpesan kepada kita agar kita tidak berbuat dosa ketika kita marah. Sebenarnya bahwa marah itu adalah kasih karunia. Marah itu sebenarnya anugerah yang Tuhan letakkan di dalam pribadi setiap makhluk hidup, manusia atau hewan, saudaraku. Nah, sebenarnya untuk apa marah itu? Saya kasih contoh, saudaraku. Ini contoh dari hewan, saudara. Ketika kita melakukan sesuatu tanpa sengaja atau ketika hewan itu merasa terganggu, ketika hidupnya merasa terancam, saudara, maka dia akan marah. Mungkin saudara pernah mengalami ketika saudara sedang ada di suatu tempat dan ternyata di sekitar situ ada sarang semut, dan ketika saudara mencoba untuk membongkarnya, maka semut itu akan keluar dan berusaha untuk menggigit siapa saja yang ada di sekitarnya. Dan saudara boleh lihat bahwa semut pun bisa marah karena dia merasa terganggu dan merasa ada yang membuat komunitasnya terancam, saudaraku. Dan begitu juga hewan-hewan lain, jikalau mereka merasa ketentraman hidup mereka mulai terganggu, mereka pasti akan memberikan respon, yaitu rasa kurang nyaman mereka, dan kita bisa menamakan itu marah. Begitu juga manusia, saudaraku, bahwa marah itu sebenarnya adalah wajar. Masalahnya banyak orang ketika dia marah, dia tidak bisa mengontrol marahnya, sehingga marah yang terjadi di dalam dirinya itu membuahkan dosa.
Nah, ini yang Alkitab mau tegaskan kepada kita, bahwa kasih karunia marah tadi itu agar tidak sampai menjadi alat untuk kita jatuh ke dalam dosa dan melanggar kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi saya baca biar kita lebih jelas, ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ada beberapa poin di dua ayat ini untuk saya coba bahas buat saudara dan saya, dan buat semua yang mendengarkan pesan singkat ini. Yang pertama, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Marah bisa, saudaraku, tapi jangan sampai kita berbuat dosa, kebablasan. Nah, kenapa kita marah? Mungkin kita melihat orang atau di sekitar kita melakukan sesuatu yang tidak pantas. Berkali-kali kita sudah kasih tahu, berkali-kali kita sudah ingatkan, namun orang itu tidak mengerti juga, bahkan dengan sengaja melalaikan setiap nasihat atau teguran yang kita sampaikan, saudara. Itu sebabnya ketika kita melihatnya melakukan ulang setiap pelanggarannya, maka kita menjadi marah, saudaraku. Mungkin pada saat itu ketika kita memberikan respon marah kepada orang itu, firman Tuhan tidak mempersalahkan kita, saudara, karena itu sebuah anugerah. Tetapi ketika kita sudah lost control, ketika kita marah dan kemudian kita melakukan sesuatu tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu yang membuat kita menjadi berdosa. Ya, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Berapa banyak orang-orang ketika marah dia melukai orang yang dimarahinya. Bahkan tidak jarang benda-benda di sekitar orang yang marah itu akan menjadi alat untuk mungkin maksudnya menegur atau menghajar orang itu, tetapi barang-barang yang dia ambil kemudian dia lemparkan kepada orang itu akan mencederai dan akan melukai orang yang dimarahi tersebut. Bahkan lebih parah lagi, tangan yang seharusnya tidak boleh memukul itu akan dipakai untuk memukul, saudara. Haleluya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang Alkitab mau kasih tahu, bahwa kita tidak boleh sampai menjadi berdosa ketika kita marah. Ya. Nah, pertama kita harus bisa menahannya. Marah hanya sekejap saja, saudaraku. Kemudian kita harus memberhentikannya, karena kalau kita berlarut-larut itu akan membawa efek samping yang lain, saudaraku. Ya. Ini yang pertama, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Kemudian ayat selanjutnya, kalimat selanjutnya dalam firman ini, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Tadi yang pertama, janganlah kita berbuat dosa ketika kita marah. Kemudian peringatan yang kedua, janganlah kita marah atau janganlah matahari terbenam sebelum padam amarah kita. Kenapa? Dan firman Tuhan menyuruh kita untuk segera memberhentikan atau ngerem, saudaraku, marah kita itu. Jangan sampai matahari terbenam sebelum padam amarah kita itu padam. Ada apa sebenarnya? Kok kita nggak boleh marah sekalipun matahari sudah terbenam? Nah, ini rahasia besar, saudaraku. Sebenarnya banyak manusia ketika melakukan hal ini adalah satu perbuatan yang menyebabkan kerugian besar. Saya mau katakan begini, saudaraku. Ketika manusia sudah bekerja seharian dan sangat melelahkan, saudaraku, maka semua organ-organ tubuh di dalam tubuh manusia membutuhkan istirahat atau rest time untuk melakukan pemulihan kembali kepada tubuh kita secara total. Nah, sebenarnya Tuhan sudah taruh alarm yang baik di dalam anggota tubuh kita, terlebih yang organ-organ di dalam, saudaraku. Ketika kita sudah menjadi marah, maka semua organ-organ tubuh kita yang di dalam sebenarnya menyuruh berhenti. Contoh, saudaraku, ketika kita mulai marah dan emosi begitu kerasnya, saudara, itu kita mulai merasa nyeri di dada kita, saudara. Mungkin saudara pernah mengalami itu. Ya, jantung serasa
berhenti, napas sesak, perut kram, ya, napas pendek. Nah, itu sebenarnya sudah menunjukkan bahwa organ-organ tubuh di dalam kita tidak setuju kalau kita itu marah berkepanjangan. Nah, itu sebabnya saudaraku, hati-hati ketika sudah menjelang malam hari, seharusnya kita mulai berdamai dan meredakan setiap emosi dan amarah kita. Jangan sampai kebablasan. Kenapa saudara? Dengar baik-baik, saya akan beritahukan. Karena ketika pada malam hari kita beristirahat dan mulai tidur nyenyak, maka fungsi jantung, paru-paru, lambung, dan juga pankreas, usus secara keseluruhan, dan juga ginjal yang di belakang kita, saudaraku, itu akan melakukan tugas yang sangat luar biasa yang disebut detoksifikasi. Nah, seharian ini banyak polusi yang sudah masuk ke dalam tubuh kita lewat udara. Bahkan makanan-makanan yang kita makan mungkin yang sudah tercemar dan mengandung unsur-unsur logam, bahkan kimia, dan yang menjadi racun di dalam tubuh kita. Nah, ketika kita tidur, maka semua polusi atau racun-racun yang ada di dalam tubuh kita yang sudah mengalir di dalam darah kita, itu akan dibersihkan dan disaring dan diambil, dibilah untuk dibuang, saudaraku. Lambung akan melakukan detoksifikasi pada malam hari ketika tubuh kita beristirahat dengan baik dan dengan nyenyak. Jantung kita juga bekerja dengan bagus, saudaraku. Dan terlebih hati kita, dia akan mengambil toksin-toksin dalam darah dan ditarik dan dibuang, saudaraku, lewat organ-organ empedu, dan juga usus-usus kita yang di dalam perut kita ini juga akan kembali. Tadinya dia bertugas menyerap makanan untuk memberikan energi di siang hari, tapi pada malam hari dia juga bekerja untuk membuang semua ampas-ampas yang ada yang tidak penting di dalam tubuh kita untuk dibuang di pagi hari. Nah, itu sebabnya saudara, kalau kita marah dan sampai berkelanjutan di malam hari, maka organ-organ tubuh kita ini dia nggak sempat detoksifikasi, tidak sempat untuk memberikan atau mentune up ulang setiap tubuh kita ini. Makanya ketika kita terus melanjutkan marah kita, saudaraku, maka ketika di pagi hari tubuh kita tidak dapatkan kita tidak mendapatkan kesegaran di dalam tubuh kita. Dan ketika kita bangun, badan kita lemas dan kita sering merasakan tidak enak badan. Dan coba saudara bayangkan kalau berkali-kali, berhari-hari, dan terus itu berlanjut dengan kebiasaan dan sifat kita, karakter kita yang menjadi pemarah, maka dipastikan kita akan lebih gampang diserang penyakit dan tubuh kita akan menjadi penyakitan. Nah, Alkitab ini, firman Tuhan ini, Tuhan berikan kepada kita agar kita ini sebenarnya panjang umur dan sehat, saudaraku. Ya, memang amarah itu selalu akan ada di dalam hati kita, dalam hidup kita. Itu amarah itu adalah pemberian dan anugerah. Hanya saja kita harus belajar untuk menguasainya dan mengontrolnya, saudaraku. Sebab itu sebenarnya berkat dari Tuhan. Jadi Efesus 4 ayat 26 dan 27 ini menasihatkan kepada kita agar kita tidak menjadi rugi ketika kita diberikan kasih karunia amarah ini. Ayat 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Nah, sering sekali kita ketika kita sudah sakit, kita menyalah-nyalakan iblis. Kita menyalah-nyalakan setan. Kita menyalah-nyalakan sesuatu yang tidak kelihatan. Sebenarnya apa yang kita hadapi itu semuanya murni kebanyakan dari pelanggaran kita, saudaraku. Karena kesalahan kita, karena kebodohan kita, kita tidak mengerti sistem kebenaran firman Tuhan ini sudah menjelaskan apa yang membuat kita agar kita sehat dan panjang umur. Dan kita selalu melanggarnya, kita selalu mengabaikannya, kita melupakannya, kita melalaikannya. Itu sebabnya pada saat ini pesan singkat
yang dari Tuhan ini, perhatikan baik-baik saudaraku, agar saudara beruntung, agar saudara diberkati, agar saudara panjang umur. Jangan saudara nanti menuduh-nuduh sesuatu yang gak jelas, atau saudara berasumsi bahwa ada sesuatu yang iblis kerjakan di dalam tubuh saudara, padahal itu semuanya kita yang buat. Nah, terlebih saudara, akhirnya ketika kita banyak yang mengalami sakit penyakit, kita lari dari kenyataan, kita pergi kepada dukun, kita mulai berobat kepada sesuatu yang tidak dibenarkan oleh firman Tuhan. Dan kita salah, dan akhirnya kita memberikan keuntungan kepada setan dan kepada iblis, saudaraku. Haleluya, haleluya. Beda kalau saudara dibuat sakit karena setan, itu beda saudara. Ya. Memang ada penyakit yang bukan datangnya dari kita, tetapi ada orang yang sirik, orang yang iri hati agar kita ini mengalami musibah, dan itu dikirimkan oleh kuasa kegelapan lewat orang-orang yang bersekutu dengan setan, saudaraku. Tetapi percayalah, ketika saudara dan saya ada di dalam perlindungan Tuhan, itu nggak akan terjadi. Masalahnya kita sendiri yang keluar dari kasih karunia Tuhan, sehingga kita mengalami banyak hal yang tidak mendatangkan sukacita, saudaraku. Nah, sekali lagi sebelum saya mengakhiri pesan singkat ini, bahwa marah itu sebenarnya adalah anugerah. Marah itu pemberian dari Tuhan, dan marah itu Tuhan berikan menjadi alarm buat kita untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang berkenan di hadapan Tuhan dan mana yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan untuk memberitahukan kepada orang tentang setiap segala sesuatu perbuatan atau pelanggaran yang mereka buat, agar manusia dan sesama atau kehidupan kita ada dalam sistem yang benar, saudaraku. Baiklah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, demikian firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini memberkati saudara dan menjadikan kita orang-orang yang beruntung dimanapun kita berada. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.